Halo, selamat datang di penjelasan kali ini. Buat Anda para profesional dari Indonesia yang baru aja dapat tawaran kerja impian di Arab Saudi, selamat ya. Tapi sebelum Anda mulai ngepak koper, ada satu realitas hukum dan birokrasi yang harus banget Anda hadapi. Sebagai praktisi hukum yang biasa menangani migrasi tenaga kerja, saya sering banget melihat mimpi kerja di luar negeri itu tertunda gara-gara satu hal yang kelihatannya sepele, dokumen administratif. Jadi, di penjelasan ini, kita bakal bongkar tuntas proses apostile ijazah. Ini tuh bener-bener tahapan yang nggak bisa ditawar kalau Anda mau Kedutaan Besar Arab Saudi atau KBSA mengeluarkan visa kerja Anda. Mari kita pastikan dokumen Anda bisa lolos tanpa penolakan birokrasi yang merepotkan. Coba bayangin ini, Anda udah lolos wawancara, skill Anda udah yang paling pas. Tapi aplikasi visa Anda langsung ditolak mentah-mentah. Kenapa? Cuma gara-gara satu huruf yang salah di nama Anda. Percaya nggak? Oke, mari kita bahas lebih dalam realitas hukum ini. Taruhannya di sini tuh benar-benar tinggi loh. Kedutaan Besar Arab Saudi punya standar yang super kaku. Ketidaksesuaian sekecil apapun di dokumen Anda, mulai dari ejaan nama sampai jenis legalisir, itu bisa berakibat fatal. Ini bukan cuma sekedar formalitas administratif biasa, tapi ini adalah gerbang utama menuju karir Anda di sana. Jadi, ini gambaran cepat apa yang bakal kita bahas hari ini. Pertama, kenapa apostil itu wajib? Kedua, syarat mutlak dokumennya. Ketiga, alur prosesnya. Keempat, nah ini penting, kesalahan fatal yang bikin dokumen ditolak. Dan kelima, solusi jalur cepatnya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Mengapa apostil ini sifatnya wajib? Anda mungkin mikir, kenapa sih selembar ijazah dari kampus saya di Indonesia nggak cukup buat otoritas di Arab Saudi? Jawabannya berakar pada kebijakan hukum internasional, dan ini nggak bisa dihindari. Pemerintah Arab Saudi itu lagi gencar-gencarnya menjalankan transformasi besar lewat visi Saudi 2030. Nah, sebagai bagian dari regulasi ini, mereka sangat memperketat standar tenaga kerja asing. Mereka secara mutlak mewajibkan setiap pekerja dari luar negeri punya kualifikasi pendidikan yang valid dan terbukti sah. Mereka kan nggak bisa gitu aja menekan nomor telepon kampus Anda di Indonesia buat ngecek aslian ijazah kan? Makanya, mereka butuh jaminan hukum antar negara. Nah, disinilah apostil berperan. Sertifikat apostil ini ibaratnya paspor buat dokumen pendidikan Anda. Ini adalah verifikasi resmi dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang diakui secara internasional. Sertifikat ini ngasih bukti sah tanpa keraguan bahwa ijazah Anda itu asli dan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang beneran sah. Singkatnya, tanpa sertifikat dari Kemenkumham ini, ijazah Anda sama sekali nggak punya kekuatan hukum di mata kedutaan Saudi. Lanjut ke bagian kedua, syarat mutlak dokumen. Sebelum Anda repot-repot buka portal pemerintah buat mendaftar, pastikan amunisi Anda udah siap. Kalau ada satu aja yang kurang, proses Anda bakal berhenti sebelum dimulai. Mari kita bedah syaratnya. Pertama, ijazah asli dan transkrip nilai. Ingat, kondisi fisiknya harus prima. Dan yang paling penting, ijazah nggak boleh dilaminating mati yang bisa menutupi tanda tangan rektor. Kedua, fotokopi yang dilegalisir kampus. Oh ya, data kelulusan Anda juga wajib udah terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan atau PDDikti. Ketiga, ijazah wajib diterjemahkan ke bahasa Arab atau Inggris oleh penerjemah tersumpah yang resmi. Dan keempat, kalau Anda menunjuk biro jasa buat ngurusin ini, wajib menyertakan surat kuasa bermaterai. Nah, ini mengilustrasikan jebakan hukum terbesar yang sering banget diremehkan. Coba perhatikan baik-baik ya. Ada nama Muhammad dengan huruf U dan 2 huruf M versus Muhammad dengan huruf O dan 1 huruf M. Kalau nama di ijazah Anda nggak sama persis, saya tegaskan 100% identik ya. Dengan nama di paspor Anda, dokumen pasti ditolak. Kedutaan sama sekali nggak bakal mentolerir perbedaan ejaan sekecil apapun. Kenapa? Karena secara hukum administrasi, beda satu huruf aja berarti dokumen itu bisa dianggap milik dua orang yang berbeda. Kita masuk ke bagian ketiga, alur proses apostil langkah demi langkah. Paham persyaratannya itu satu hal, tapi eksekusinya beda cerita. Gini loh perjalanan birokrasi dokumen Anda. Langkah pertama, dan ini yang paling krusial, cek apakah spesimen tanda tangan rektor atau dekan Anda udah ada di database Kemenkumham. Kalau udah aman, lanjut ke langkah kedua. Ajukan permohonan via portal AHU. Langkah ketiga, setelah permohonan diverifikasi, Anda tinggal bayar voucher PNBP-nya. Dan terakhir, langkah keempat, sertifikat apostil fisik bakal dicetak dan ditempel langsung di ijazah asli Anda. Sekarang kita di bagian keempat. Tolong perhatikan baik-baik karena ini adalah inti dari penjelasan kita. Kesalahan fatal penyebab penolakan. Kenapa sih banyak banget profesional yang gagal padahal merasa udah ngikutin aturan? Coba Anda periksa dokumen Anda sekarang secara mental ya.
Dari pengalaman nyata menangani klien, ada 3 kesalahan utama. Pertama, tanda tangan rektor nggak terdaftar di Kemenkumham. Kedua, legalitas fotokopi. Anda pakai fotokopi ijazah tapi nggak ada cap legalisir basah dari kampus. Dan ketiga, kayak yang kita bahas barusan, perbedaan ejaan nama. Poin krusialnya, ketiga kelalaian sederhana ini punya satu akibat yang pasti. Penolakan langsung dari sistem. Nggak ada kompromi, nggak ada masa perbaikan, langsung ditolak. Mari kita soroti kesalahan pertama tadi karena ini sering banget bikin pelamar kaget. Bayangin aja, Anda pegang ijazah asli yang sah, dicetak di kertas khusus universitas, dan ditandatangani langsung sama rektor. Tapi, kalau pejabat kampus tersebut belum mendaftarkan spesimen tanda tangannya ke Kemenkumham secara resmi, ijazah otentik Anda itu tetap bakal ditolak mentah-mentah saat pengajuan apostil. Ini murni masalah administratif di pihak institusi kampus, tapi sayangnya Anda lah yang menanggung akibatnya. Kalau udah begini kejadiannya, Biro Hukum biasanya harus turun tangan buat bantu memproses pendaftaran spesimen rektor itu terlebih dahulu. Terakhir, bagian kelima, solusi jalur cepat. Ngurus ini semua sendirian, menghadapi portal pemerintah, mengecek kecocokan nama, mencari database tanda tangan, itu bisa sangat menguras tenaga loh, apalagi kalau Anda tinggal di luar Jakarta. Berdasarkan literatur dari biro profesional seperti Jangkar Groups, menggunakan layanan biro khusus itu benar-benar menawarkan cara ampuh buat memitigasi resiko hukum dan administratif ini. Biro kayak gini bakal mengecek validitas dokumen Anda di awal cara gratis sebelum masuk sistem. Mereka menjamin formatnya benar-benar sesuai sama standar KUK BSE. Plus, Anda nggak perlu buang-buang uang buat tiket pesawat atau hotel mahal cuma buat bolak-balik kementerian di Jakarta. Angka ini merepresentasikan efisiensi waktu. Kalau dokumen Anda diproses lewat jalur profesional, optimalnya cuma butuh sekitar 3-5 hari kerja aja. Coba Anda bandingkan kalau ngurus sendiri, secara mandiri. Itu bisa memakan waktu berminggu-minggu atau malah nggak kelar-kelar karena Anda terus menghadapi penolakan dan harus mengulang proses dari awal lagi gara-gara kesalahan yang udah kita bahas tadi. Karir Anda di Arab Saudi udah menanti di depan mata kan? Sangat disayangkan kalau sampai terhambat cuma karena urusan tanda tangan yang gak terdaftar atau ejaan nama yang beda satu huruf. Persiapan dokumen ini bukan sekedar formalitas. Ingat, ini adalah pembuktian legalitas Anda sebagai seorang profesional internasional. Jadi, sebelum Anda merencanakan penerbangan, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Coba periksa kembali berkas di tangan Anda, apakah dokumen Anda benar-benar udah siap dan tanpa celah? Terima kasih udah bergabung di penjelasan kali ini, periksa dokumen Anda baik-baik. Dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.